Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Karya Pasinda dan di sini saya ditemani dengan teman saya yaitu Iqbal Alfianto Fahrezi. Kami di sini akan mengulas kembali materi yang Ibu Miftah ajarkan, yaitu teori graf pada mata kuliah Matematika Diskrit. Di sini tugas ini bertujuan untuk mengganti nilai UAS. Kita masuk di pendahuluan. Graf. Graf adalah sebuah diagram yang digunakan untuk menggambarkan atau mempresentasikan objek-objek diskrit dan hubungan antara objek-objek tersebut. Graf biasanya berupa kumpulan titik yang dihubungkan satu sama lain melalui rusuk atau sisinya. Titik biasanya juga disebut dengan simpul atau vertex, dan rusuk biasanya disebut dengan sisi atau edge. Contohnya yaitu struktur organisasi, peta, diagram rangkaian distrik, dan alur pemrograman. Untuk contoh gambarnya teman-teman bisa lihat di sini, di slide pertama tadi dan di slide kedua. Oke, kita masuk ke definisi graf. Definisi graf secara umum yaitu sebagai pasangan himpunan dalam kurung vertex atau edge ditulis dengan notasi G sama dengan dalam kurung V, E, yang mana V adalah himpunan tak kosong dari simpul-simpul vertex dan E adalah himpunan sisi yang menghubungkan sepasang simpul. Himpunan simpul dari graf G dituliskan dengan V dalam kurung G, sedangkan himpunan sisi dari graf G dinyatakan dengan E dalam kurung G. Untuk banyaknya simpul anggota V disebut order graf G, sedangkan banyaknya ruas anggota E disebut ukuran atau size graf G. Graf G sama dengan V, E, yang dalam hal ini yaitu V sama dengan himpunan tak kosong dari simpul-simpul vertex, atau bisa di sini dilihat V sama dengan V1, V2 sampai V tak terhingga. Kemudian untuk E sama dengan himpunan sisi edge yang menghubungkan sepasang simpul, atau E sama dengan E1, E2 hingga E tak terhingga. Untuk contoh grafnya di sini ada 3 gambar, atau kita bisa bilanglah graf pertama, graf kedua, dan graf ketiga. Untuk graf pertama di sini adalah graf dengan V sama dengan 1, 2, 3, dan 4. Kemudian edge-nya yaitu 1, 2, 1, 3, 2, 3, 2, 4, dan 3, 4. Kemudian G2 atau graf yang kedua adalah graf dengan V sama dengan 1, 2, 3, dan 4. Kemudian edge-nya yaitu 1, 2, 2, 3, 1, 3, 1, 3, 2, 4, 3, 4, dan 3, 4. Atau sama dengan E1, E2, E3, E4, E5, E6, dan E7. Untuk G3 atau graf 3 adalah graf dengan V sama dengan 1, 2, 3, dan 4, dan edge-nya sama dengan 1, 2, 2, 3, 1, 3, 1, 3, 2, 4, 3, 4, 3, 4, dan 3, 3. Atau sama dengan E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, dan E8. Pada G2, sisi E3 sama dengan 1, 3, dan sisi E4 sama dengan 1, 3. Dinamakan sisi berganda atau sisi sejajar, karena kedua sisi ini menghubungi dua buah simpul yang sama, yaitu simpul 1 dan simpul 3. Untuk pada G3 atau graf ketiga, sisi E8 sama dengan 3, 3. Dinamakan gelang atau looping, karena ia berawal dan berakhir pada simpul yang sama. Jenis graf berdasarkan ada tidaknya loop atau sisi ganda pada suatu graf, maka graf digolongkan menjadi 2 jenis, yaitu graf sederhana dan graf tak sederhana. Untuk graf sederhana adalah graf yang tidak mengandung loop maupun sisi ganda, sedangkan graf tak sederhana adalah kebalikan dari graf sederhana, yang dimana berarti mengandung sisi ganda ataupun loop.
Berdasarkan orientasi arah pada sisi, graf terbagi lagi menjadi dua jenis, yaitu graf berarah dan graf tak berarah. Untuk graf berarah adalah graf yang setiap sisinya mempunyai orientasi arah, sedangkan graf tak berarah adalah kebalikan dari graf berarah, yang mana berarti graf yang sisinya Kemudian, tidak untuk mempunyai berdasarkan jumlah orientasi simpul, graf terbagi menjadi dua jenis lagi. Yang pertama adalah graf berhingga dan kedua adalah graf tak berhingga. Untuk graf berhingga adalah graf yang jumlah simpulnya atau n berhingga. Sedangkan untuk graf tak berhingga adalah kebalikan dari graf berhingga, yang mana berarti graf yang jumlah simpulnya atau n tidak berhingga banyaknya. Oke teman-teman, kemudian kita masuk di terminologi dasar teori graf. Di sini teman-teman bisa lihat gambar yang ada di bawah ini, yaitu bahwa graf G1 dan G2 merupakan subgraf dari graf G. Misalkan terdapat graf yaitu graf G yang dimana G sama dengan V dan E, dan graf G1 yang dimana G1 sama dengan V1 dan E1. Merupakan subgraf dari graf G. Jika V1 subsetnya adalah V Kita dan masuk E1 ke subsetnya slide adalah selanjutnya. E. Oke, di slide ini kita masuk ke adjacency. Dua buah simpul dikatakan bertetangga bila keduanya terhubung secara langsung. Yang mana sih yang dikatakan bertetangga? Di sini teman-teman lihat simpul 1 bertetangga dengan simpul 2 dan 3, namun tidak bertetangga dengan simpul 4. Oke, saya lihat gambarnya teman-teman. Kemudian kita masuk ke bersisian atau insidensi. Simpul-simpul yang terhubung dengan sisi E dapat dikatakan bersisian dengan E. Di sini teman-teman lihat dulu gambarnya. Oke, saya akan bahas sisi 2, 3 bersisian dengan simpul 2 dan 3. Sisi 3 dan 4 bersisian dengan simpul 3 dan 4, tetapi sisi 1, 3 tidak bersisian dengan simpul 4. Untuk derajat, pada graf tak berarah, derajat suatu simpul adalah jumlah sisi yang bersisian dengan simpul tersebut. Sedangkan pada graf berarah, derajat simpul V dinyatakan dengan D in dalam kurung V sama dengan jumlah busur yang masuk ke V. D out dalam kurung V sama dengan jumlah busur yang keluar ke V. Dan D dalam kurung V sama dengan D in tambah D out. Simpul terpencil. Oke, di simpul terpencil ini teman-teman bisa lihat dulu gambarnya. Pasti dipahami kenapa dimaksud simpul terpencil. Oke, simpul terpencil adalah simpul yang tidak mempunyai sisi yang bersisian dengannya. Contoh di sini di gambar tersebut adalah titik yang kelima. Nah, simpul kelima ini adalah simpul terpencil karena dia tidak terhubung dengan simpul 1 maupun simpul 4. Nah, akhirnya dikatakan simpul terpencil. Untuk graf kosong. Nah, graf yang himpunan sisinya merupakan himpunan kosong. Kenapa dikatakan itu? Karena di sini teman-teman lihat gambarnya coba. Gambarnya di sini tidak terhubung satu sama lain. Akhirnya kemudian kita ke slide selanjutnya. Oke, di sini masuk lintasan. Barisan silang-siling antara simpul dan sisi dari simpul ke tujuan. Nah, lintasan 1, 2, 4, dan 3 adalah lintasan dengan barisan sisi 1, 2, 2, 4, dan 4, 3. Itu untuk lintasan. Oke, slide selanjutnya kita masuk ke terhubung dan sirkuit atau siklus. Nah, untuk terhubung sendiri adalah dua simpul yang dikatakan terhubung jika ada lintasan dari simpul awal ke simpul akhir. Sedangkan untuk siklus atau sirkuit adalah lintasan yang berawal dan berakhir pada sebuah simpul yang sama. Simpul yang sama yaitu simpul 1, 2, 3, 1 merupakan sirkuit. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Lanjut ke graf sederhana khusus. Ada beberapa graf sederhana khusus, antara lain graf lengkap, complete graph. Graf lengkap ialah graf sederhana yang setiap simpulnya mempunyai sisi ke simpul lainnya.
Graf lengkap dengan N kecil, buah simpul dilambangkan dengan K besar. Jumlah sisi pada graf lengkap yang terdiri dari N buah simpul adalah N dalam kurung N-1 garis miring 2. Graf lingkaran. Graf lingkaran adalah graf sederhana yang setiap simpulnya berderajat 2. Graf lingkaran dengan N kecil, simpul dilambangkan dengan C besar, seperti pada gambar. Selanjutnya, graf teratur atau regular graphs. Graf yang setiap simpulnya mempunyai derajat yang sama disebut graf teratur. Apabila derajat setiap simpul adalah R kecil, maka graf tersebut disebut sebagai graf teratur derajat R. Jumlah sisi pada graf teratur adalah NR garis miring 2. Selanjutnya, graf bipartisi. Bipartite graph. Graf G yang himpunan simpulnya dapat dipisah menjadi dua himpunan bagian V1 dan V2. Sedemikian sehingga setiap sisi pada G menghubungkan sebuah simpul di V1 ke sebuah simpul di V2. Disebut graf bipartisi dan dinyatakan sebagai G dalam kurung V1, V2. Dilambangkan K, M, N. Selanjutnya ada graf platonik, graf yang berasal dari penggambaran bangun ruang, di mana titik sudut merupakan simpul dan rusuk merupakan ruas. Selanjutnya kita akan masuk ke contoh soal. Nomor 1, gambarkan graf dengan 5 simpul dan 8 sisi dengan ketentuan A. Graf sederhana dan B. Graf tidak sederhana atau memuat loop dan memuat sisi rangkap. Penjelasannya adalah A. Graf sederhana dengan 5 simpul dan 8 sisi, seperti pada gambar. Dan B. Graf tidak sederhana atau memuat loop dan memuat sisi rangkap dengan 5 sisi dan 8 sisi. Dan berikut terdapat flowchart suatu program perangkat lunak yang akan dilakukan pengujian terhadap perangkat lunak tersebut. Pengujian yang dilakukan adalah pengujian white box testing, di mana langkah awalnya adalah harus mengubah kode program ke dalam bentuk flowchart. Kemudian, mengubah flowchart ke dalam bentuk flow graph agar dapat dicari nilai cyclomatic complexity-nya. Namun, di sini kami fokus pada pengubahan flowchart yang telah ada ke dalam bentuk flow graph. Mengapa? Dikarenakan flow graph adalah merupakan salah satu pengimplementasian atau penerapan dari teori graf yang telah dipelajari. So, langsung saja. Seperti gambar tersebut. Dan sebelum merubah flowchart ke dalam flow graph, maka tahap pertama adalah lakukan penomoran pada flowchart. Seperti yang tertera pada gambar pada layar. Kita awali dengan mulai, dan penomoran dimulai dari 1, 2, seterusnya dan sampai 14 dan diakhiri dengan selesai. Dalam pembuatan flow graph terdapat beberapa statement yang digunakan untuk mewakili penggambaran node atau simpul, yaitu 1 atau lebih statement secara sekuensial yang dikelompokkan, percabangan seleksi dari satu statement ke dua pilihan statement, penggabungan dua statement yang sama atau merge. Lebih gampangnya, coba perhatikan gambar berikut. Nah, maka diperoleh gambar flow graph seperti berikut. Berdasarkan flow graph di atas, maka dapat disimpulkan graf atau graf di atas merupakan jenis graf berarah dan graf tidak sederhana. Kita lanjut ke kegunaan dan manfaat teori graf secara umum. Apa kegunaan dan manfaat teori graf secara umum? Adalah untuk membantu mendeskripsikan model persoalan dan menggambarnya secara konkret dan jelas, dan mempermudah menyelesaikan berbagai macam persoalan-persoalan yang sulit diselesaikan dengan perhitungan dan pertimbangan biasa. Kegunaan dan manfaat teori graf dalam jurusan informatika. Banyak dijumpai persoalan di dalam jurusan informatika yang dapat dipresentasikan atau digambarkan menggunakan graf. Contoh persoalannya seperti pengimplementasian graf pada topologi jaringan. Pada kasus pengujian suatu perangkat lunak,
pengimplementasian graf, dapat mempresentasikan Gambar desain web, topologi, dan tersebut. masih banyak lagi. Contohnya, gambar tersebut adalah penerapan graf melalui topologi jaringan mesh. Gambar penerapan graf pada pengujian suatu perangkat lunak. Jadi, inti kegunaannya dalam jurusan informatika adalah untuk mendeskripsikan atau mempresentasikan persoalan yang ada dalam jurusan tersebut, membantu mempermudah menyelesaikan persoalannya, dan juga dapat digunakan untuk mengukur kompleksitas logis dari struktur program komputer. Nah, ini adalah daftar pustakanya. Contoh penelitian teori graf ini kita memakai dari jurnal Mahardika yang diterbitkan pada tahun 2019 mengenai penerapan teori graf pada jaringan komputer dengan algoritma Kruskal. Kemudian juga kita memakai jurnal dari Sutrisno T yang dibuat pada tahun 2017 mengenai aplikasi graf dalam rekayasa perangkat lunak. Di sini teman-teman bisa lihat lagi, saya akan membuka. Nah, di sini adalah jurnal dari Fajar Mahardika dan sebelahnya lagi adalah jurnal dari Tri Sutrisno. Oke, itu saja yang kami bisa sampaikan. Mohon dimaafkan jika banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.